Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ramajana dengan NRP 1940 10308 dari kelas 19 MJA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait tugas mata kuliah Perencanaan Keuangan dengan dosen Pak Ardi Gunardi, SEMSI. Nah, langsung saja dengan pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan 6 langkah proses perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan ada 6. 1. Define financial goals atau menentukan tujuan keuangan. Dengan kita menentukan tujuan keuangan, kita harus memahami jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan mendiskusikan bagaimana perasaan seseorang atas risiko yang mungkin muncul. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah tujuan haruslah smart atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan punya target waktu pencapaian. Nah, yang kedua, develop financial plans and strategies to achieve goals atau mengembangkan rencana dan strategi keuangan untuk mencapai tujuan. Seperti contohnya, saya yang memiliki rencana untuk menyiapkan dana pendidikan di tahun 2025 untuk anak misalnya. Sementara di tahun 2018 saya sudah memiliki dana sebesar 5 juta. Jelas dana tersebut tidak akan cukup untuk biaya pendidikan pada tahun 2025 karena di setiap tahunnya kenaikan biaya pendidikan mencapai angka 15%. Dengan menyadari bahwa dana tersebut tidak akan mencukupi, saya harus memperhitungkan kembali jumlah dana yang bisa saya kumpulkan melalui tabungan atau investasi agar mencapai target dengan tepat waktu. Untuk dapat menghasilkan output yang sesuai dengan harapan, saya harus menentukan produk keuangan yang sesuai dengan tujuan finansial yang saya ingin capai. Nah, yang ketiga, implement financial plans and strategies atau menerapkan rencana dan strategi keuangan. Nah, setelah tadi kita mempersiapkan strategi dan rencana, saatnya setiap rencana mengimplementasikannya secara langsung dan dibuat action plan atau to-do list. Nah, yang keempat, periodically develop and implement budget to monitor and control progress toward goals atau mengembangkan dan mengimplementasikan anggaran secara berkala untuk memantau dan mengontrol kemajuan menuju tujuan. Nah, setelah tadi melakukan implementasi action plan, langkah selanjutnya melakukan evaluasi secara berkala untuk memonitor perkembangan dan mengevaluasi action plan tersebut perlu dilakukan secara rutin setidaknya 6 bulan sekali untuk melihat kinerja dari investasi yang kita lakukan untuk rencana keuangan tersebut, apakah berjalan baik atau tidak. Kelima, use financial statement to evaluate result of plan and budget. Taking corrective action as required. Atau gunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi hasil rencana dan anggaran. Mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dengan membuat anggaran bulanan adalah kegiatan yang sangat penting karena saya bisa menjadi tahu apa saja pengeluaran di setiap tahunnya. Nah, dengan membuat anggaran bulanan ini kita bisa melihat apakah pengeluaran ini melebihi pendapatan per bulannya atau tidak. Nah, dipastikan juga pengeluaran ini menjadi detail dan tetap. Contohnya bisa seperti sewa kos dan biaya transportasi. Keenam, redefine goals and revise plans and strategies as personal circumstances change. Atau mendefinisikan kembali tujuan dan merevisi strategi rencana saat keadaan pribadi berubah. Nah, kondisi keuangan seseorang bisa saja berubah, misalnya seperti lahirnya anggota keluarga baru, mengalami sakit yang membutuhkan biaya besar, dan terganggunya sumber penghasilan keluarga, meningkatkan
pendapatan secara signifikan, dan lain-lain. Jika terjadi perubahan, maka proses perencanaan keuangan akan dilakukan lagi dimulai dari awal proses, yaitu mengevaluasi kondisi keuangan yang terkini dan diteruskan dengan proses-proses berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan manfaat perencanaan keuangan yang baik. Manfaat perencanaan keuangan yang baik itu yang pertama membuat diri lebih teratur dan disiplin. Kedua, memiliki perencanaan untuk masa depan. Ketiga, memiliki perlindungan dari kejadian tak terduga. Keempat, terhindar dari utang. Kelima, mengurangi stres. Keenam, tujuan hidup dan keuangan lebih jelas. Nah, untuk pertanyaan ketiga, yaitu tentukan pilihan karir Anda dan jelaskan hubungannya terhadap perencanaan keuangan pribadi. Nah, karir yang saya pilih yaitu menjadi entrepreneur. Dan untuk perencanaan keuangan pribadi saya ingin mencapai target lulus tepat waktu dan membayar semua biaya kebutuhan saya sendiri dengan tidak meminta uang kepada orang tua saya, yaitu dengan menabung, investasi, dan mencari pekerjaan sebagai karyawan. Lalu setelah terkumpul banyak uang dan mempunyai banyak pengalaman, saya ingin menjadi entrepreneur yang bisa menciptakan bisnis baru, bersedia menanggung sebagian besar resiko, dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagai keuntungannya. Nah, dan untuk saat ini saya juga sedang menerapkan metode 50 per 30 per 20, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk investasi, 20% untuk lain-lainnya. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.